Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ica? Alhamdulillah sehat ini. Ya, alhamdulillah ya sehat. Terima kasih Bu Ica udah menemukan waktu di sini Bu. Saya itu ada tugas di calon guru penggerak ini di modul 3.1 di mana di situ bagaimana seorang kepala sekolah itu pada intinya mengambil nilai-nilai kebaikan, kebajikan berbasis artinya seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan yang bijaksana gitu. Jadi terima kasih atas waktunya. Di sini saya minta waktu Ibu Ica untuk kita diskusi sama-sama ya Bu ya terkait tugas yang saya tulis atau saya kerjakan pada saat ini. Terima kasih Bu. Kira-kira mengganggu waktu ini Bu? Oh, insya Allah tidak. Siap membantu calon guru CGP. Iya, kita santai aja ya Bu ya. Nah, baik Bu. Kira-kira gini Bu, ada tugas di pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin gitu. Kira-kira seperti apa Bu? Ya, memang benar kalau kita lihat konteks sebuah sekolah, sebuah lembaga, khususnya dalam tingkat di bidang pendidikan ini kita tidak lepas dari namanya kasus-kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Tentu saja ini merupakan hal yang krusial yang saya sebagai pemimpin atau leader di sini tentu saja harus menjaga sebuah tidak hanya untuk menjaga sebuah integritas sekolah, namun di sini juga untuk memastikan bahwa capaian untuk standar nasional pendidikan itu bisa dilakukan secara optimal jika kita itu melibatkan pendekatan secara komprehensif menurut saya. Kenapa harus komprehensif? Karena di sini sebagai pengambil kebijakan dari sebuah lembaga, kita harus banyak melihat dari semua sisi. Misalnya saja sebagai pemimpin itu ketika kita mau mengidentifikasi sebuah kasus-kasus entah itu kasus dilema etika ataupun rujukan moral, di situ kita harus benar-benar melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Komprehensifnya di mana? Bahwa kita setelah sebagai pemimpin kita melakukan evaluasi diri tentunya dengan tim ya, dalam hal ini dengan tim dan seluruh stakeholder yang ada di sebuah lembaga itu. Lanjut kita juga harus mengadakan sebuah analisis SWOT yang mana kita harus melihat dari kasus ini mana yang menjadi sebuah kekuatan, mana yang akan menjadi sebuah peluang, hambatan ataupun ancaman. Nah, akan dikombinasikan, akan bergabung lagi atau disinergikan lagi dengan ya tentunya kompetensi yang memang dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam hal ini kepala sekolah. Jadi kita melihat, mengidentifikasi kasus-kasus itu tidak lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri dalam mencapai standar nasional pendidikan. Bisa itu kita kan standar nasional pendidikan 8 dong. Mungkin dari sisi SKL-nya, anak-anaknya atau standar isi, standar proses, standar tending, standar pembiayaan, sarana prasarananya, standar pengelolaan, bahkan standar penilaian. Seperti itu. Terima kasih Bu, bagus sekali ya Bu ya pencapaian tadi kan artinya di 8 prinsip tadi kan step by stepnya dilaksanakan ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya Ibu di sini selama Ibu menangani suatu permasalahan tadi kan bagaimana Ibu dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu itu terutama misalnya di kasus-kasus ada dua kepentingan misalnya bukan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana sih Ibu mengambil keputusannya? Ya, memang ketika kita di situasi untuk memilih apakah itu dalam kasus dilema etika atau ini dua pilihan yang sama-sama baiknya, atau kita ketika ditemukan dengan kasus-kasus yang mana di sini benar salah, atau bisa dikatakan yang bujukan moral. Tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa memilih kasus itu hanya berbasiskan nafsu. Tentu kita harus berbasiskan ilmu. Apa keilmuannya di dalam hal ini? Tentu saja hal-hal yang menjadi dasar dari tujuan pendidikan itu sendiri. Misal, ketika kita ketemu dilema kasus dilema SKL atau dalam hal ini peserta didik, misalnya pembulian saja.
ketika pemulihan ataupun ketika kasus-kasus anak misalnya narkoba dan lain sebagainya, atau dalam hal ini bully ya kan seperti itu, tentu kita harus benar-benar melihat bagaimana dari sisi hukumnya, bagaimana dari sisi psikologis atau mental anak itu, dan bagaimana dari sisi teknik itu sendiri, dan apa saja yang harus kita lakukan baik tangible maupun intangible yang bisa digunakan, yang bisa menjadi habit-habit dalam melakukan untuk penanganan kasus-kasus seperti itu. Baik sekali ya Bu, langkah-langkah yang dilakukan tadi ya Bu ya. Artinya dari setiap kasus itu Ibu melihat dulu ya Bu ya. Artinya tidak secara langsung gamblang mengambil keputusan sendiri gitu ya Bu ya. Artinya dengan seluruh pertimbangan baru Ibu mengambil keputusan tadi. Jadi mungkin juga diambil juga dari ibaratnya itu tidak lepas dari kolaborasi ya Bu ya, dari kepala sekolah yang sinergi dengan tim gitu ya. Artinya semuanya berjalan ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk selanjutnya pertanyaan ini kan ketika semua kasus-kasus tadi kan udah kita coba Ibu ambil kebijakan-kebijakan berdasarkan konsiderasi nilai kebaikan tadi ya Bu ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur-prosedur apa saja yang Ibu lakukan gitu? Kalau kita di lembaga kita itu untuk evaluasi terhadap diri itu dilakukan secara kontinu, secara berkala, itu dari mulai kita ambil untuk ini pemantauan ya, atau pengawasan, yang mana sebuah itu sistem manajemen itu bisa terlaksana dengan baik jika watch itu terjalan dengan sempurna. Apa itu? P itu perencanaan, O-nya itu organisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya silakan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf Bapak mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, di sini kami minta waktu Bapak ya Pak ya. Kami ini ada tugas calon guru penggerak kami di angkatan 11 di modul 3.1 Pak. Di sini nanti kami minta waktu Bapak, kita berdiskusi sama-sama masalah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Mungkin Ibu Rita bisa menambahkan kira-kira apa materi kita pada hari ini. Silakan. Baik Bapak, izin Bapak untuk meluangkan waktunya. Kami mengerjakan tugas calon guru penggerak ini di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kebetulan Bapak adalah kepala sekolah di SMA 9 Kota Bengkulu, maka kami sebagai calon guru penggerak mohon izin untuk meminta waktunya menanyakan beberapa soal yang ada di dalam tugas kami, seperti itu Bapak. Iya. Silakan Bu Rita langsung aja. Oke, baik. Jadi yang pertanyaan pertama ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan rujukan orang? Selama saya jadi kepala sekolah, terutama saya kepala sekolah di SMA 9 ini baru lebih kurang 3 bulan ya, baru 3 bulan. Selama saya melaksanakan artinya tugas yang dibebankan oleh pemerintah menjadi kepala sekolah, saya ini kepala sekolah sudah 5 sekolah, tapi tidak lama-lama Bu. Nah, selama saya jadi kepala sekolah, sering terjadi di sekolah-sekolah itu. Maka cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, salah satunya adalah dilema etika atau bukan moral. Nah, dari sini saya melihat dari segi hukum dulu. Apabila kasus ini melawan hukum, ini sudah barang tentu dikatakan dilihat yaitu benar dengan salahnya. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Nah, ini termasuk dari rujukan moral. Sedangkan di dilema etika, saya melihatnya dari nilai benar dan benarnya. Jadi benar semua artinya kan gitu.
sehingga keputusan yang akan saya ambil dan kebijakan tidak ada yang salah dalam demokratika. Itu yang pertama, saya melihat dari sudut, artinya saya lihat dari sudut hukumnya dulu. Nah itu baru saya melakukan suatu kebijakan. Nah kebijakan yang nanti biasanya saya melihat dari berat atau ringannya terjadi. Mungkin itu. Nanti kalau seandainya nanti kita ada ini kekurangannya mungkin. Baik Bapak, berarti bisa saya simpulkan bahwasannya dilema etika tadi yang menurut Bapak yang Bapak sampaikan, yang pertama yang dilihat adalah hukum ya Pak. Ya hukum. Jadi dilema etika itu terjadi ketika seseorang itu harus memilih di antara dua pilihan yang benar melawan benar seperti itu Iya, Pak. iya. Nah, kemudian kalau yang tadi bujukan moral itu tadi melalui benar lawan salah seperti itu. Oke, baik, saya simpulkan seperti itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan Ibu Iin. Ya baik Pak, kalau kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini artinya selama Bapak menjadi kepala sekolah ini kan, bagaimana Bapak menjalankan atau dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira keputusan apa yang bisa Bapak ambil gitu? Sebelum saya mengambil keputusan, biasanya saya menyimpulkan dari fakta yang ada terjadi. Jadi saya mengambil keputusan itu melihat dari fakta dulu, ya faktanya siapa yang benar, siapa yang salahnya, kira-kira seperti itu. Dari fakta, jadi saya kumpulkan fakta yang ada dulu. Sudah itu siapa yang terlibat di dalam itu, di dalam permasalahan. Nah, kemudian saya menganalisa atau menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, salah atau benarnya, benar atau benar semua. Setiap manusia ini mau benar semua, ya kan? Artinya tidak ada yang mau Disalahkan, ya, benar tidak sekali. kan begitu. Nah, disitulah kita melakukan suatu kebijakan atau keputusan itu supaya orang yang kita ambil kebijakan nanti, artinya kita putuskan nanti tidak ada yang dirugikan, kira gitu. Kemudian saya mengambil kebijakan yang kecil risikonya, terutama bagi saya sebagai kepala sekolah, ya kan? Risikonya yang akan saya ambil nanti risiko yang terkecil, artinya tidak ada yang saya katakan tadi nanti merugikan antara kedua, terutama kita kebijakan melakukan untuk tindakan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu terhadap siswa atau murid kita. Jadi itu dalam dilematika keputusan yang menjadi prioritas adalah kepentingan berpihak kepada siswa. Artinya kita selalu menginginkan siswa itu artinya berhasil, itu tujuan kita. Jadi kan bapak ibu nanti setelah CGP ini nanti mungkin ada niat untuk jadi kepala sekolah. Ya kan seperti itu, ya kan? Nah, artinya kita melaksanakan suatu kebijakan nanti jadi kepala sekolah. Nah ini dilema etika, rujukan moral itu selalu datang, bukan setiap hari, setiap jam, ibu-ibu. Ya. Artinya inilah kita melakukan suatu kebijakan nanti yang berdasarkan kepentingan bersama dan tidak ada yang kira-kira dirugikan. Nah inilah yang kita sebagai kepala sekolah, artinya top manajemen, ya kan? Sebagai top manajemen, bukan kita yang bekerja, orang lain. Ya kan? Artinya ada tim ya Pak? Ada tim, artinya salah satu timnya mungkin itulah guna wakil-wakil, BK dan lain-lain. Ya, untuk sebelum kita menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Ya Pak, baik Pak, berarti bisa kami ambil dari percakapan ini kan dari pertanyaan yang kedua tadi, sebelum Bapak mengambil keputusan itu Bapak lihat dulu fakta-fakta kenyataan ada gitu kan, artinya bukan rekayasa gitu ya Pak ya, siapa yang terlibat gitu kan, entah itu siswa, orang tua, guru gitu kan ya. Jadi baru Bapak
Bapak melihat bahwa analisanya yang sebenarnya seperti apa, nanti baru Bapak cari alternatif atau solusi yang sehingga dari kedua belah pihak artinya tidak ada yang dirugikan. Iya, iya, karena tujuan utama kita atau prioritas kita utama di sekolah ini sebagai guru dan kepala sekolah, kita memprioritaskan bagaimana keterpihakan kita kepada murid. Ya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan belajar mereka dan semuanya tercapai gitu apa yang mereka atau siswa kita inginkan. Baik sekali Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Lanjut silakan Bu Rita. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama saya jadi kepala sekolah, dari tadi saya katakan ya, langkah-langkah atau prosedur, terutama saya menentukan atau melihat penyebab permasalahan tersebut. Nah, jadi kita lihat dulu penyebabnya apa, gitu. Jadi kita tahu dulu penyebabnya masalah itu apa. Nah, setelah tahu penyebabnya, baru kita bisa menentukan atau melakukan satu kebijakan. Itu langkah-langkah itu. Yang kedua, kita menentukan siapa sih yang terlibat itu. Siswa dengan siapa, guru dengan siapa, ya kan kira-kira begitu. Kepala sekolah dengan siapa, kira-kira begitu. Jadi kita lihat dulu siapa yang terlibat itu. Apa siswa dengan siswa, kira-kira begitu. Kenapa siswa ini terjadi seperti itu? Jadi kita lihat dulu seperti itu, baru kita melakukan suatu kebijakan, ya kan? Jadi kalau siswa bolos, oh itu yang terlibat itu siswa. Kenapa dia bolos, ya kan? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak pernah sekolah? Kenapa dia terlambat? Mungkin ada penyebab, ada faktor-faktornya, ya kan? Nah, mungkin dia membantu orang tuanya dulu karena terlambat ini. Nah, kalau membantu orang tuanya dulu, bagaimana kita menyikapinya? Artinya kan dia membantu orang tua, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Nah, bagaimana? Jangan kita suruh orang, oh kamu terlambat, suruh pulang, itu mungkin salah kebijakan kita itu. Karena anak ini tadi terlambat karena itu, alasannya itu. Jadi saya juga seperti kepala sekolah. Kenapa guru ini terlambat? Mungkin permasalahan di rumah belum diselesaikan. Artinya begitu. Mungkin orang tua sakit. Ini salah satu. Nah, faktor artinya kan. Jadi jangan, oh ibu kita terlambat, pulang kamu. Nah, itu kan artinya salah membuat suatu kebijakan. Artinya kan kita tanya dulu, betul dah kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak katakan. Nah, jadi langkah-langkah yang menentukan siapa yang terlibat itu. Apa permasalahannya? Pada itu biasanya Bapak berdiskusi untuk melakukan kebijakan itu dengan warga sekolah. Siapa warga sekolah? Artinya kalau yang terlibat di sekolah, biasanya saya perintahkan terlebih dahulu adalah wali-wali kelasnya. Suruh orang tuanya datang, saya suruh dengan guru BK dulu, ya kan? Masih juga baru naik ke kesiswaan, kira kan itu. Jadi libatkan semua dalam melakukan satu kebijakan. Kalau ibu-ibu nanti jadi kepala sekolah seperti itu, jangan artinya otoriter, artinya kan begitu. Artinya mencari permasalahan itu, orang senang, kita senang. Nah, kita melakukan satu kebijakan itu, bagaimana caranya? Artinya membuat putusan itu orang tidak merasa dirugikan. Artinya kan begitu, ya. Itu kalau ibu nanti mudah-mudahan kami doakan, ya kan, apalagi bapak anak pensiun ganti kan SMA 9 nanti. Kira seperti itu ya. Baik Bapak, Nah, nanti akhirnya ada solusi, cari solusi yang terbaik. Iya. Bisa saya simpulkan berarti langkah-langkah atau prosedur tadi yang akan Bapak ambil selama ini adalah yang pertama menentukan penyebab permasalahan. Masalah itu dulu. Kemudian mengambil suatu kebijakan, siapa yang terlibat, selanjutnya berdiskusi dengan tim dari depan. Istilahnya tim itu adalah yang paling kecil dulu, iya, pertama wali kelas, kemudian naik lagi ke BK. Kalau masalahnya berat, Oke, mungkin nanti naik lagi ke wakil kesiswaan. baru Tergantung kasusnya apa. Kasusnya apa. Nah, sehingga nanti mendapat suatu hasil yang tidak merugikan. yang tidak merugikan. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan dikirim. Ya baik, coba Pak kita masuk di pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kira-kira hal apa saja yang selama
selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah kita alami gitu atau Bapak alami sendiri? Itulah saya katakan dulu, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus etika itu hampir sama dengan yang ditanyakan. Artinya siapa yang terlibat dalam juga itu melihat urgent atau tidak. Artinya diprioritaskan bagaimana urgent itu artinya kan secepat mungkin kan itu diselesaikan. Jadi kalau permasalahan itu artinya harus selesai hari ini, ya seperti kita kasus umpamanya ada anak kehilangan, nggak berarti hari itu juga harus kita selesaikan. Artinya kan begitu. Nah ini salah satu tindakan tepat. Nah siapa yang melaksanakan pertama? Wali kelas, BK sampai kesiswaan. Bagaimana permasalahan ini harus selesai hari itu juga. Panggil orang tuanya, ya kan? Seperti anak-anak yang saya tangkap kemarin itu kan artinya hari itu juga selesaikan. Alhamdulillah anak-anak kan selesai masalah. Ini salah satu contoh saya katakan laporan anak-anak yang polos itu, ya kan? Hari itu juga saya selesaikan. Alhamdulillah sampai ini kan anak itu kan tidak ada masalah lagi, ya kan? Ada mengalami perubahan. Artinya begitu. Nah, setelah itu melihat siapa urgennya, artinya kan melihat itu. Dan setelah itu mengambil alternatif atau solusi yang terbaik. Setelah itu saya juga melakukan uji kasus. Misalnya saya membayangkan salah satu contoh. Jadi kalau Bapak ya sebagai kepala sekolah selama ini sebagai masyarakat, saya melakukan suatu kebijakan itu, saya melihat pribadi saya dulu. Cerminan kita dulu. Seperti kalau saya tidak menaikkan siswa itu, bagaimana saya melihat ke belakang kalau anak saya tidak naik? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau anak ini masih bisa kita bantu, kenapa tidak kita bantu? Bagaimana kalau terjadi dengan kita pribadi? Nah itu. Nah sering kan kadang-kadang siswa, wah guru jadi ini, coba dia sebagai guru. Nah kira-kira begitu kan sama dengan itu. Nah sama dengan kita. Guru-guru kan sering bu, kalau ibu nanti jadi kepala sekolah, oh kepala sekolah tuh begini, coba dia duduk di sini. Kira-kira kan seperti itu. Nah artinya kan kita sebagai kepala sekolah tadi selalu saya katakan jangan artinya nah sebulan kebijakan itu artinya seperti itu, ya kan? Artinya intinya itu senang sama senang, tidak ada yang dirugikan, kira-kira seperti itu. Itu yang kira-kira menurut Bapak artinya melakukan uji apa namanya itu uji intuisi apa namanya itu kan, artinya intuisi itu artinya kan seperti Bapak katakan tadi melihat kita dulu, ya kan? Nah, jangan menang itu baik. Nah, seperti Bapak katakan seperti itu. Nah, kalau kita tidak menaikkan anak tapi anak ini rajin, kira kan, tetapi daya tangkapnya memang batas. Bagaimana kalau seandainya kita ya seperti Bapak dulu, ya Bu ya, ini cerita Bapak katakan anak saya yang paling tua itu dulu di SD, artinya di kota ini saya tidak katakan contoh ini, artinya setahun tidak naik, kedua naik, tahun ketiga naik, dinaikkan, tidak juga dinaikkan. Apa kata guru di situ? Guru situ katakan anak Bapak ini masukkan ke SMP, ya kan? Khusus ya Pak? Iya, pendidikan khusus katanya. Nah, saya tidak ini arti terima karena anak saya itu faktornya penyebabnya terjadi seperti itu karena ibunya dalam keadaan sakit. Artinya kan begitu. Nah, dan masukkan situ. Artinya kan saya tidak terima yang seperti itu. Ya kan? Nah, ibu pihak sekolah mengatakan harus seperti itu. Mengapa saya tidak? Karena saya nilai anak saya itu
masih mampu. Bisa mungkin Ya, alhamdulillah. Sekarang ini kan saya pindahkan ke sekolah lain. Alhamdulillah tidak ada masalah lagi. Nah ini kan melakukan kebijakan seperti itu, ya jangan seperti itu. Kita lihat dulu Iya, harus dilihat dulu kasusnya itu penyebabnya iya. apa. Karena tiba-tiba langsung Jangan langsung otomatis orang tua kan tidak nerima. Ya, itulah dia mengatakan, oh Pak, bukan masalah cacat saja, bukan. Saya juga bukan, saya katakan, saya ini orang pendidikan juga, ya kan? Sekarang juga melihat anak saya itu, artinya belum pikiran sampai ke situ pendidikan, terutama orang menggunakan sakit. Nah itu nah itu maka ibu, nanti kalau jadi buka sholat jangan tergopo-gopo melakukan satu kebijakan atau keputusan. Nah inilah kira-kira yang hal-hal yang kita efektif. Artinya kan gitu, ya. Nah di proses dulu baru melakukan kebijakan. Ini salah satu contoh saya katakan. Nah, kira itu Bu ya. Iya betul. Jadi bisa kita simpulkan artinya setiap yang kita anggap satu kasus kita telaah dulu, terlebih dulu. Iya. Terus apakah ini sifatnya tadi prioritas yang penting gitu kan, atau kalau memang itu prioritas atau urgent tadi selesai, harus cepat diselesaikan. Iya. Terus kayak yang cerita dari Bapak tadi kan artinya jangan sampai seorang pemimpin gitu kan mengambil keputusan hanya dengan egois rasa tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisinya seperti apa. Tanyakan dulu kenapa, latar belakang anak tadi penting gitu. Karena teman-teman terlambat tadi misalnya tidak naik kenapa gitu kan, jangan sampai menjudge anak tadi, oh ternyata anak ini harus disekolahkan ke tempat yang lain, tidak seperti itu ya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, artinya setiap solusi yang Bapak tawarkan atau Bapak ambil tadi sudah ditelaah terlebih dahulu apa sih kasus-kasus atau sudah dipertimbangkan dengan sama-sama melibatkan, baik itu ibaratnya itu di sekolah Bapak selaku kepala sekolah kan ada tim-tim, di situ ada waka, ada guru BK dan guru wali kelas. Artinya semua keputusan yang Bapak ambil itu dengan dasar-dasar pertimbangan yang sudah matang gitu ya Pak, dan musyawarah. Iya baik, terima kasih Pak. Silakan Bu Rita dilanjutkan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang menantang artinya di dalam mengambil keputusan pada kasus etika, bagaimana saya mengambil keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang saya katakan lebih dulu, dan harus menguntungkan kedua belah pihak, dan risiko yang akan saya ambil risiko yang terkecil. Nah oleh itu sebelum kalau kita sebagai kepala sekolah saya katakan, ya artinya di dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kebijakan itu harus dengan dimusuhkan. Kita lihat dulu bagaimana kira kasusnya itu, apakah kasusnya besar atau kasusnya kecil. Ini kan merupakan tantangan. Kalau besar kasusnya, ya artinya bagaimana kita melibatkan orang lain. Artinya jangan kita sendiri. Tapi kalau kasusnya kecil, mungkin cukup kita kan. Tetapi kita ambil nanti resikonya yang kira sama-sama menguntungkan. Artinya kan gitu. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, mari bisa saya simpulkan hal-hal yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah tadi karena dilema etika tadi Sama-sama benar tadi Pak ya. Iya, yang pertama tadi saya simak dengan ilmu kepemimpinan tadi ya, karena sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian yang kedua dengan cara musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait seperti ya Pak. Kita kan sebagai top manager. Iya. Ya kan sebagai top manager kepala sekolah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Ibu Indra. Ya terima kasih Bu Rita. Baik Pak, kita nanti selanjutnya. Kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau kita sederhanakan jadwal gitu Pak ya dalam menentukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu kan? Apakah Bapak langsung menyelesaikan dalam satu kasus itu secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau
bentuk-bentuk prosedur apa sih yang bisa Bapak lakukan atau Bapak jalankan? Baik Bu, sebenarnya kan sudah saya sampaikan dari pertanyaan sebelumnya. Nah kalau kasusnya itu ringan, biasanya saya lakukan selama saya jadi kepala sekolah itu tidak perlu dijadwal. Artinya kan gitu. Iya. Jadi langsung artinya kita langsung selesaikan pada hari itu. Atau kalau memang kasusnya itu harus selesai hari itulah, berarti nggak usah lagi kita ini kan langsung aja waktu itu, ya kan? Urgent apa namanya kata orang itu kan, artinya kalau memang hari itu harus selesai, artinya tidak perlu dijadwalkan. Tapi kalau kasusnya artinya walaupun ringan, walaupun berat, artinya perlu pemanggilan orang tua, ya kan? Harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, artinya kan begitu. Nah ini perlu kita jadwalkan karena kita menggunakan waktu yang tepat. Nah artinya gitu. Nah seperti saya katakan, Desmas 9 ini atau Desmas 5 lain dulu, saya pertama saya tidak sesuai. Nah itu kan tidak dijadwal. Nanti kasus ini nanti seperti kalau ada siswa narkoba itu kan pada hari itu juga saya keluarkan, ya kan? Karena apa? Yang kedua saya jelaskan di SMA 9 ini, satu, anak yang narkoba, anak yang maling, kalau memang betul-betul ada bukti fisik pada hari itu juga saya keluarkan dari sekolah. Artinya kan tidak pakai jadwal, walaupun kasusnya besar ini, ya kan? Karena aturan tadi apa? Karena aturan tadi. Ya, sudah kita Nah, sepakati artinya bersama, kita sudah pakai bersama. Kalau ada pernah masalah dan bukti fisiknya ada, pada hari itu juga saya keluarkan. Artinya kan tidak pakai jadwal, walaupun kasusnya besar. Tapi kalau umpamanya anak itu bermasalah, ada apa-apa, perlu pemanggilan orang tua, musyawarahkan dulu dengan wali kelas yang guru BK, wakil kesiswaan, apa bagaimana. Nah itu kan perlu ada waktu. Artinya kan kita jadwalkan, kita musyawarahkan untuk mencari keputusan yang terbaik supaya siswa itu nanti artinya yang kena masalah tidak akan dirugikan, bagian baik siswa maupun orang tuanya. Kira itu. Jadi kalau kasusnya itu artinya dimusyawarahkan, kita harus pakai jadwalkan tepat dikira waktunya. Jadi kalau walaupun masalahnya berat, dikira kasusnya seperti tadi, karena kalau dibiarkan yang maling narkoba gara-gara satu orang 500-an siswa nanti terkena semua. Artinya kan akibatnya artinya kan besar kan tidak gara-gara satu, iya gara-gara satu orang melibatkan artinya kan merugikan orang lain. Lebih baik kita mengeluarkan siswa satu daripada siswa yang lain yang terkena. Saya kira kan begitu. Oke Bu. Baik, artinya bisa saya ambil apa, kata ibaratnya itu kata kunci apa yang Iya. dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, artinya ketika ada masalah yang urgent yang penting seperti kasus narkotika, kasus apa namanya itu maling, pencurian, itu udah kasus kriminal artinya Pak ya, sesuai dengan aturan yang udah disepakati di sekolah, anak ini langsung kita ambil tindakan yang dikeluarkan. Iya, agar tidak ada agar artinya tidak ada lagi dampak-dampak lain dari kasus ini. Artinya kita besmi dulu yang sumbernya tadi ya Pak ya, akhirnya anak tadi kita kembalikan ke orang tua karena kasusnya tadi ibaratnya itu sudah merugikan banyak orang. Kalau narkotika itu kan bisa pengaruh dengan orang lain. Terus kalau kasus Tetapi itu juga Bu, jangan ibu nanti kalau sebagai kepala sekolah nanti disebarluaskan ke orang lain. Identitas anak tadi disembunyikan, tapi kita keluarkan, kita cari solusinya. Solusinya bagaimana? Kita pindahkan ke sekolah lain. Sekolah yang kita pindahkan nanti tidak tahu dia kejadian anak itu, ya kan? Artinya psikologis anak tadi tidak kena ya? Kena. Mungkin salah nanti kalau di sekolah lain nanti orang kawan-kawannya tidak tahu bahwa dia maling HP, bawahnya kan gitu. Jadi kita tutupi, ya kan? Ya siapa tahu kadang-kadang dia di sini, yang di sekolah lain nanti dia ada satu kelompok.
nasib anak kan kita tidak tahu. Ya kan begitu. Jadi jangan kita keluarkan, sudah kita keluarkan Biarin aja gitu ya, Pak. kecuali kalau narkoba kan merusak. Iya, Kan langsung itu ke orang tidak tahu itu ke polisi. Kira seperti itu ya. Iya, Jadi iya. jangan nanti disebarluaskan, nanti kita cari, kalau bapak kan sering terjadi seperti itu. Saya keluarkan, saya cari solusi, cari guru, saya telepon kepala sekolah lain, tolong anak ini tolong terima. Iya. Inilah saya katakan seperti kami sebagai sekolah, artinya apa namanya tuh pertukaran pelajar kami katakan, ya kan? Ini pertukaran pelajar, artinya siswa itu tidak dirugikan, artinya tidak dirugikan, dia tetap sekolah, tapi ya di kan? sekolah Tapi yang di lain. sekolah lain, ya kan? Nah itu Bu ya. Ya bagus sekali itu Pak, artinya keputusan atau kebijakan yang Bapak ambil tadi ketika anak punya masalah, kita kasusnya tadi kan artinya Bapak udah mengambil keputusan bersama-sama dan tidak merugikan anak. Tidak Intinya merugikan seperti itu. anak. Nah, Baik, tapi- Bu Rita, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Yang membantu saya itu kan terutama biasanya kalau anak ya, kita kan masalah anak Iya, ya betul. kan? Jadi kita tidak ada arti yang lain, artinya kalau terjadi apa-apa, pertama guru bidang studi, kalau bermasalahnya dengan guru bidang, ya kan, selesaikan dengan guru bidang. Ya kan? Yang kedua, mungkin melalui wali kelas. Nah itu, nah sudah itu masih juga mungkin minta bantuan dengan guru TK, ya kan? BK mungkin wakil siswa, ya kan? Nah baru dengan kepala sekolah, artinya apa itu? Jadi yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu artinya kalau masalahnya kecil cukup dengan guru bidang studi ya cukup atas di situ, nggak usah sampai dengan kepala sekolah. Artinya kan tidak ada beban bagi saya melaksanakan kebijakan. Ya saya serahkan dengan guru bidang studi. Kalau permasalahannya dengan guru bidang studi. Kalau bidang studi ini mungkin cukup dengan wali kelas yang menyelesaikan masalah itu. Artinya itu. Baik Pak, ini pertanyaan pemungkas, artinya pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah kita diskusikan bersama-sama di sini. Kami memberikan itu pertanyaan kepada Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman-pengalaman dalam Bapak mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Kira-kira seperti apa? Selama dari tadi saya katakan selama saya artinya pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan terutama masalah etika, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan dalam menentukan solusi dalam pengambilan keputusan. Nah itu pembelajaran, itu keputusan yang saya ambil tentu mengandung nilai-nilai kebajikan atau kebaikan dan selalu berpihak kepada siswa. Artinya begitu kan. Jadi ya selanjutnya mungkin keputusan yang saya ambil merupakan resiko yang kecil, artinya kan tidak terlalu artinya berat. Resiko ketika menggunakan suatu kebijakan kita ambil itu resiko yang paling kecil, kira-kira gitu. Apalagi ya biar kita mengambil kebijakan ini yaitu terhadap siswa kita itu kan. Nah inilah pembelajaran kita itu saya katakan, ya kan? Di dalam dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita ambil itu arti ilmu yang itu yang kita terapkan, ya kan? Nah kalau kita menerapkan dari 7 pertanyaan ibu-ibu tadi, artinya insya Allah, ya kan? Kita akan sekolah itu bisa berjalan dengan baik, kalian berjalan dengan baik. Jadi kalau ibu-ibu seperti ini, seluruhnya guru-guru kita seperti ini, insya Allah sekolah kita akan lebih maju, ya kan? Nah,
ini kadang-kadang kita ini, ya ini kadang-kadang seperti itu saya katakan. Lagi saya katakan, tapi guru-guru jangan penggerak. Jangan nanti setelah jadi guru penggerak lebih parah daripada yang guru belum penggerak. Artinya begitu. Nah, syarat kepala sekolah jelas saya katakan sebagai guru penggerak. Kalau dulu syarat kepala sekolah adalah capek, ya kan? Kalau kini adalah guru. Artinya kalau ilmu yang kita sudah dapatkan nanti, ya gunakan. Kira seperti itu. Ya, itu artinya pembelajaran bagi kita. Jangan ilmu yang kita dapatkan tidak diterapkan dengan baik. Minimal kita sendiri. Ya, kalau bisa kita salurkan kepada Allah. Iya, teman-teman. Yang terakhir saya katakan, mudah-mudahan apa yang didapat di dalam calon guru penggerak nanti dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk orang banyak. Ya minimal kita pribadi itu, sesudah itu kita manfaatkan untuk orang banyak. Ya kan? Ilmu artinya tidak diberikan kepada orang lain. Ya kan? Kalau ilmu yang kita terapkan kepada orang lain, insya Allah bermanfaat. Ya, gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau kurang nanti, mungkin Bapak Ibu juga bisa tanyakan. Kira begitu. Mungkin kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, Bapak mohon maaf. Dikirakan gitu, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Artinya jawaban-jawaban yang masih kurang nanti mungkin Ibu boleh tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.